Ya, baik, saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai pertemuan kita yang ke-5 dan 6 di mata kuliah seminar dan publikasi dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali perkuliahan ini, izin saya juga sampaikan lagi terkait apa namanya. Jadi terkadang kalau dalam bahasa dulu tuh namanya kiroah muta'aniyah gitu ya. Jadi kiroah yang sebenarnya kadang-kadang kenapa kita nggak memiliki judul ataupun kayak kok kita nggak ini ya judulnya bingung apa ya. Nah, mungkin kita harus koreksi cara membaca kita atau membaca kita itu kurang pelan-pelan gitu ya. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu juga menurut saya sama. Kenapa kemudian baca Quran dan artinya itu karena bisa jadi kalau hanya dia dibaca kemudian hanya fokus kepada apa namanya berapa juz, berapa ayat yang dihatamkan itu kadang-kadang kita membutuhkan mungkin satu ayat tapi kita telaah kemudian ini tuh jadi banyak sekali ya. Nah, ini latihan seperti itu gitu ya. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi, layar dan kesempatan waktu kami berikan Ustadz Bambang untuk memaparkan ya apa namanya pilihan artikel yang dipilih seputar apa namanya riset terkait Quran tafsir ya. Waktu kami persilakan. Monggo Ustadz. Ya, matur nuwun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah siang hari ini bisa bertemu kembali dengan Ustadz Azhar. Alhamdulillah matur nuwun. Eh, Bisa Mi. saya kuliah di MIKT ini seneng banget Ustaz. Jadi petuk dosen-dosen yang semangat dan memberikan inspirasi sama saya, ya toh. Itu kalau tidak kuliah kayak gini saya orang mudeng bibliografi itu dan begitu tadi Oh ya. iya iya iya. Apalagi post viewer itu apa itu ya nggak pernah tahu begitu ya. Iya Ini iya kan iya. belajar ini. Kemarin ada ini ada pelatihan, ada pelatihan. Waduh tadi ya. Oh, ada pelatihan agak biasanya prodi yang menjelaskan apa namanya saya kemarin juga sebenarnya eh, ada arah untuk mengajarkan bibliometrik dan lain sebagainya. Tapi ini menurut pengalaman saya ya. Jadi menurut saya tafsir ini kasusnya berbeda. Jadi tidak bisa kita dengan ilmu sains yang lain, sehingga apa namanya luangnya itu terlalu luas. Al-Quran untuk hanya mungkin apa namanya terlalu apa ya ya banyak yang kita bisa masuki untuk apa nama Quran ya. Jadi eh yang saya ajarkan tuh menggali ide. Jadi mendapatkan ide dari membaca ide. Nah, gitu. Oke, lanjutkan, Ustaz. Monggo. Oke, matur nuwun. Eh, saya mengambil pelajaran dari langsung saya share saja ya. Oh iya, share screen ya. Nanti saya coba cek juga cari artikelnya. Oh iya, saya kirimkan ke Ustadz secara pribadi aja. Oh ya, nggak apa-apa. Ini boleh. Sekedar, Ustadz. Sekedar, sekedar. Ini sudah tak kirimkan. Eh, ini punya saya ya, Mas Ahyar ya. Ya, udah kelihatan. Sudah kelihatan cuma agak kecil. Jadi kalau Oh, beda di zoom dikit, rada. oh iya iya iya. Iya. Eh, Nah, baik, ya nggak apa-apa. ini artikelnya saya ambil dengan judul Trends and Themes in Al-Quran Teaching and Learning. Hmm, Eh, Bibliometric Analysis. ya. Jadi analisis bibliometrik tentang
tren dan tema pengajaran dan pembelajaran Al-Quran. Hmm. Ya, ini saya ambilkan dari link artikel Scopus. Yes, betul. Jurnalnya sudah saya tuliskan di situ, nanti bisa dicek sama Sadasar dan teman-teman yang ini mengambil dari proses di dua jurnal internasional. Yang Hmm. pertama dari Turki namanya Cumhuriyet İlahiyah Dergisi di Turki, dan yang kedua Religions ini dari Swiss. Ya, cukup panjang jeda waktunya mulai tahun 1990 sampai 2025. Jadi sekitar 35 tahun. Dari jarak 35 tahun itu dengan keyword Al-Quran, Bibliometrik, Web of Science, dan Scopus, ada beberapa eh, kesimpulan dan pandangan yang bisa saya lihat. Ya, jadi intinya begini, pedagogi Al-Quran mempersiapkan guru dan siswa masa depan untuk menghadapi tantangan pendidikan modern. Penelitian ini melakukan analisis bibliometrik untuk mengkaji pola penelitian, kemudian tren, sumber, kemudian penulis, institusi, dan tema dalam bidang tersebut. Data dikumpulkan dari Scopus, ya, dan Web of Science, kemudian dianalisis dengan Scientupai dan Postviewer. Nah, temuan menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam penelitian pengajaran dan pembelajaran Al-Quran selama kurang lebih 35 tahun, mulai dari tahun 90 sampai 2025. Ya, jadi eh, jurnal yang diambil di sini merupakan jurnal yang cukup menonjol. Ya, dan penulisnya banyak, fokusnya pada satu pendidikan agama, kemudian pendidikan Islam dan Al-Quran. Artikel yang paling banyak dikutip berfokus pada pengajaran Al-Quran, tinjauan literatur terstruktur, dan analisis cross-sectional. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya disiplin ilmu ini beradaptasi dengan isu-isu abad ke-21 dengan berkelanjutan dan pengembangan kurikulum yang muncul sebagai bidang potensial untuk penelitian di masa depan yang bermanfaat bagi akademisi, para pendidik, dan pembuat kebijakan. Ya, next Mas. Ya, tujuan penelitian satu mempersiapkan para pendidik dan pelajar untuk menghadapi tantangan pendidikan masa depan modern. Ya, jadi ini karena namanya pembelajaran Al-Quran ini memang harus tumbuh dan berkembang. Metodenya, caranya, ya, kemudian jangkauan yang perlu dicapai, ya, tidak hanya di sekitar kita, tapi juga masyarakat di dunia internasional. Kemudian menggunakan analisis bibliometrik untuk mengkaji pola penelitian, tren, penulis, institusi, dan tema dalam bidang ulumul Quran. Aplikasi yang dipakai ada dua. Yang pertama, Scientupai untuk menganalisis data, dan Fosviewer untuk membuat visualisasi hubungan penelitian. Data eh, bersifat kualitatif menggunakan pendekatan bibliometrik, ya, sumber-sumber terpercaya, ya. Kemudian sumber datanya yang sudah kami sampaikan tadi, yang pertama dari Cumhuriyet İlahiyah Dergisi, ini di Turki, dan yang kedua Religion, ini dari jurnal di Swiss, ya, yang meneliti berbagai macam agama di dunia. Hasil penelitian terdapat tren yang sangat signifikan dalam pembelajaran agama dan Al-Quran sejak tahun 1990 sampai 2025. Nah, ini pendapat dan inspirasi dari penelitian ini. Pertama, pembelajaran Al-Quran tidak boleh berhenti pada cara lama. Cara lama ini yang model kita dulu, saya masih ingat, mungkin teman-teman yang adik-adik, mas-mas yang masih muda, mbak-mbak ini tidak tahu ya, dulu tuh
Pelajarannya tidak seperti hari ini pakai ada metode Iqra, ada Kiroati, ada Umi. Ya, dulu pembelajaran membaca Al-Quran itu dengan metode Baghdadiyah. Ya, semacam alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A, I, U. Dulu begitu. Nah, sekarang dengan penelitian terbaru ada model yang lebih cepat, ya, lebih cepat untuk eh, melaksanakan itu semuanya. Ya, sebagaimana juga kita yang pengen belajar tentang tahsin tilawah, mulai dari makharijul huruf dan sebagainya, hari ini sudah terbantu sekali menurut saya dengan YouTube para YouTuber yang Masya Allah memberikan inspirasi tentang bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saya pribadi terinspirasi. Kemudian menurut saya materi ini memberikan pesan bahwa pengajaran Al-Quran harus tetap berakar pada hal-hal yang kita sebut secara pola lama, ya, klasik seperti tajwid, kemudian menghafalkan, kemudian kiroat, kemudian jangan lupa ada proses namanya tadabbur, tapi juga perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Inspirasi yang bisa kita ambil, guru Al-Quran perlu menjadi pendidik yang menjaga tradisi sekaligus terbuka terhadap inovasi pembelajaran. Berikutnya, teknologi seharusnya menjadi alat bantu, bukan ancaman. Artikel ini menampilkan bahwa riset tentang pembelajaran Al-Quran mulai banyak bersinggungan dengan e-learning, artificial intelligence, digital learning, gamification, ya. Nah, kemudian menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi wasilah untuk memperindah dan mempermudah belajar Al-Quran, asalkan tetap diarahkan pada adab, ketepatan bacaan, dan tujuan rohani. Ya, tentu kita belajar Al-Quran dengan guru berbeda dengan AI, begitu ya. AI ini membantu, tapi dia tidak bisa menyentuh aspek-aspek ruhani seperti kita bertemu dengan guru. Ya, guru bisa langsung face to face dalam berarti berhadapan ataupun lewat media-media yang terbaru. Fokus pembelajaran Al-Quran perlu lebih luas dari sekedar membaca. Dari tema-tema yang muncul terlihat bahwa pengajaran Al-Quran tidak hanya soal literasi baca, tapi juga pemahaman, refleksi, kemudian pembentukan karakter, penguatan nilai misalnya. Inspirasi besarnya adalah pembelajaran Al-Quran idealnya membentuk manusia yang bukan hanya fasih melafalkan ayat, tapi juga mampu menghidupkan nilai Al-Quran dalam sikap dan keputusan sehari-hari. Semacam the living Quran begitu ya, Al-Quran yang hidup dalam kehidupan kita. Next, Mas Ahyar. Kemudian kurikulum Al-Quran perlu dirancang untuk lebih relevan dengan kebutuhan masa depan. Ya, artikel ini menyoroti kurikulum dan berkelanjutannya sebagai arah riset yang mulai muncul. Ini sangat penting karena pembelajaran Al-Quran harus mampu menjawab tantangan zaman, konsentrasi siswa yang berubah, kebutuhan media yang menarik, serta tuntutan pendidikan yang lebih aplikatif. Dunia Islam perlu untuk memperkuat kolaborasi riset pendidikan Al-Quran. Temuan tentang institusi produktif menunjukkan bahwa beberapa negara dan universitas menjadi motor utama kajian ini. Inspirasi yang bisa diambil adalah lembaga pendidikan Islam, pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi perlu untuk saling berbagi model, berbagi metode dan hasil penelitian agar pembelajaran Al-Quran berkembang lebih cepat dan merata. Masa depan pendidikan Al-Quran ada pada integrasi antara ilmu, metode, dan ruqyah. Ini terpenting dari materi ini adalah bahwa pengajaran Al-Quran tidak cukup hanya baik secara metodologis, tapi juga harus kuat secara spiritual dan tujuan pendidikan. Inspirasi akhirnya adalah guru Al-Quran masa depan harus menjadi murabi, menguasai metode, mampu memanfaatkan media, memahami peserta didik, dan tetap menanamkan kecintaan kepada
kalamullah. Ya. Oke. Eh, Sudah cukup. Udah. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz Bambang atas pemaparannya. Ini menarik, artikel tentang bibliometrik ya. Ini sebenarnya bibliometrik itu sama kaidahnya dengan systematic literature review. Untuk riset-riset empiris, literatur review dan bibliometrik ini biasanya sebagai pengawal ya, pengawal kita punya ide-ide yang brilian terkait riset tertentu. Jadi memang saran saya kadang kalau memang ingin lebih cepat punya judul dan lain sebagainya, bisa baca terkait bibliometriknya. Nah, saya tadi ya mana sih tadi? Saya baca-baca artikelnya tadi, banyak inspirasi juga. Tadi saya nemukan ada 4 jurnal, apa namanya, yang disebutkan ya. Jadi Turki. Jadi kalau seharapan saya teman-teman di sini yang masih S2 pengen S3 di luar negeri, salah satunya ya ke Turki gitu ya. Jadi itu banyak, menurut saya, Pak, kenapa nggak di Saudi Arabia gitu? Mungkin dari sebagai ya, kalau di Saudi dan di Timur Tengah bisa jadi kita yang punya bahasa Arab yang baik ya. Tapi kalau kita bahasa Arabnya tidak sebaik bahasa Inggris kita, atau bahasa Inggris kita lebih lumayan, atau bahasa Turki kita juga di sana tuh banyak kan juga bahasa Turki ya. Jadi cukup, apa namanya, bahasa lokalnya tuh cukup di ini kan diprioritaskan. Jadi kalau bisa bahasa Inggris dua, Turki, baru kemudian Arab. Nah, kita akan bahas terkait ini ya, bibliometrik. Nah, jadi bibliometrik itu dia mempercepat kita untuk mendapatkan judul ya. Ini ada penelitian ya. Ini sebenarnya tadi yang Jumhuriyat dan Religion ini adalah dua jurnal yang paling sering menerbitkan publikasi terkait tafsir gitu ya. Terkait dengan, maaf, bukan tafsir, terkait dengan ini, Quran teaching, pembelajaran Al-Quran. Ini khususnya bagi teman-teman yang sedang mengambil disertasi atau kepakaran di bidang pendidikan Quran, maka dua jurnal ini yang menjadi salah satu di antara target utamanya yang paling banyak menerbitkan terkait dengan pembelajaran Al-Quran. Nah, paling penting dalam pembibliometrik itu sebenarnya adalah kata kunci yang digunakan. Ya. Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang ingin coba dijawab gitu ya. Tapi ini umum, hampir semua bibliometrik pertanyaannya sama, ya. Beda bidangnya aja. Contoh misalnya RQ nomor 4 ya, siapa yang penulis paling produktif dalam pembelajaran Quran? Itu tinggal ganti bidangnya, misalnya tadi pembelajaran Quran. Siapa yang paling produktif dalam penulisan artikel Scopus Tafsir? Tinggal diubah semuanya, apa namanya, template-nya seperti itu. Kemudian yang paling utama adalah ini. Sebenarnya yang menarik di artikel ini adalah dia menggunakan dua database. Jadi nggak cuma Scopus tapi Web of Science. Apa namanya, di beberapa, apa namanya, ini dianggap lebih kuat dibandingkan rekan-rekan yang hanya menggunakan Scopus saja gitu ya. Walaupun dua di ini merupakan eh, database paling bereputasi saat ini ya. Nah, yang menarik itu kita kaji ininya dulu ya, apa namanya, kata kunci. Nah, ini saya kadang sering mengkritisi kata kunci ataupun meng-highlight lah, karena saya pernah diajarin apa namanya terkait bibliometrik, eh, apa namanya, yang penting itu ketelitian ya, karena mesin pencarian itu nyawanya ya. Nah, kata kunci yang dipakai adalah di dalam titel abstrak key. Nah, ini hati-hati kalau titel abstrak key ya. Kenapa? Karena ketika kita mencarinya di titel abstract keywords, bisa jadi artikel itu tidak sesuai dengan pembelajaran Quran. Terus bagaimana Pak kalau kita pakai titel aja, itu bisa jadi artikel yang didapat sedikit sehingga tidak layak. Ya. Beberapa pakar bibliometrik mengatakan
jumlah artikel untuk bisa diuji atau disampaikan dalam analisis bibliometrik itu sekitar ribuan. Itu standar internasional ya. Beberapa agak melonggarkan ya ratusan ya. Nah, ini kalau kita bikin titel aja itu pasti akan sangat sedikit. Mungkin hanya tinggal puluhan artikel yang membahas tentang teaching Al-Qur'an sehingga itu tidak kurang layak dianalisis secara bibliometrik. Nah, biasanya beberapa peneliti memang kemudian mencari celah dengan menambah pencarian. Jadi tidak hanya tercantum di titel. Kalau di judul tidak ada, kata itu muncul di abstrak atau di keywords. Nah, tetapi ini menjadi kekurangannya. Kenapa? Karena sesuatu yang di abstrak belum tentu merefleksikan keseluruhan artikel tersebut. Jawabannya kenapa? Misal nih ya, ini contoh ini kan Al-Qur'an learning study gitu ya. Coba misalnya nih Pak Ustadz Bambang saya tanya misalnya. Di dalam abstrak disebutkan bahwasanya berdasarkan penelitian ini peneliti-peneliti yang akan datang seharusnya meneliti bagaimana filosofi pedagogik dalam pembelajaran Al-Qur'an. Nah, misalnya kata-kata di abstrak gitu ya. Nah, kalau kata-kata abstrak itu demikian, jadi kata-katanya berupa saran. Itu berarti artikel tersebut terkait pembelajaran Quran atau tidak? Hmm. Menurut Ustadz Bambang, kata-katanya ini ya, hasil penelitian ini menyarankan peneliti selanjutnya untuk meneliti filosofis pedagogik Al-Quran. Berarti penelitian ini terkait pembelajaran Quran atau tidak? Ya masih ada hubungannya Ustaz, saya kira. Karena Ada kaitannya pedagogik. tadi ya ada kata-katanya ya. Nah, Ya, ada pedagogik itu Ustaz. ya baik. Itu ada yang menjawab seperti itu. Tapi kalau kita kritisi, artikel itu di dalam abstrak menyarankan. Ya. Kalau menyarankan berarti dia belum melakukan. Hmm. Jadi kan mensarankan kan. Berarti karena sebenarnya yang menjadi bagian artikel-artikel di sini itu kan seharusnya artikel terkait pembelajaran Quran. Ya. Jadi bahwasanya dia menyuruh peneliti selanjutnya mempelajari filosofi pedagogi Al-Quran berarti bisa jadi penelitian itu tidak terkait Quran gitu ya. Hmm. Karena kan menyarankan bukan dilakukan oleh artikel tersebut dan itulah beberapa kekurangan ketika kita mencari di title abstract keywords gitu ya. Nah, contoh misalnya saya pengen coba praktekkan ya kebetulan saya juga sering nulis bibliometrik tapi ini saya share screen nggak ini? Scopus ya. Yang saya tampilkan apa ini di share screen? Scopus ya. Iya, Eh, Ustaz. Kok ya Ustaz? kan? Oke, ini saya perbesar. Ini contoh nih. Ini saya ngomong tafsir ya. Artikel, title, abstract keywords gitu ya. Ini karena tafsir biasanya ditulis dalam bahasa Inggris seperti ini. Ketika kita klik search itu ada 66 ya, ada 66 ya kata yang ini tapi tersebar. Ada yang di title, ada yang di abstrak, ada yang di keywords, ya kan? Hmm. Nah, sekarang ini contoh ya, contoh. Contoh, misalnya ini kita ini praktek langsung nih. Ya ini bagian kritis saya. Jadi saya melihat banyak teman-teman agak sedikit gegabah ya ya karena saya diajari ya. Jadi ketika diajari itu kalau meninggalkan apa yang sudah dipelajari itu saya kayak merasa "Ya kan kamu udah diajarin gitu. Jadi ada mentor saya yang dari Malaysia itu mengajarin seperti itu. Jadi kalau kamu search-nya adalah title abstract keywords, kamu harus be careful gitu. Harus harus teliti. Contoh ini, kata kuncinya tadi tafsir ya. Iya. Nah, kita lihat judulnya. Incorporating Sustainability into Islamic Marketing, Proposing Framework of Sustainable Islamic Marketing. Jadi menanamkan
keberlanjutan dalam pemasaran Islam, sebuah proposal kerangka apa namanya pemasaran berkelanjutan gitu ya. Nah, kata-kata tafsir di sini gimana tulisannya? Tidak Studi ada, Ustaz. ini, Tidak ada lah. iya iya, kalau jadi Di judul nggak judulnya ada. nggak ada. Lah ya ini maka kita baca dulu. Kak ini ada kata-kata tafsir di sini. Nah, studi ini berbasis tematik review, literatur review, termasuk ayat Quran, hadis, tafsir, Islamic marketing, teoris, dan ini. Nah, ini kan kata-kata tafsir ini dijadikan sebagai sumber data. Apakah artikel ini terkait tafsir? Ustadz Bambang, menurut pendapat Tidak, Ustaz. Ustadz Bambang, Boten, Ustaz, tidak. Nah, nah itu ya, itu kesalahan yang tadi yang di artikel yang dari contoh tadi. Ya. Oh iya, Ustaz. Kalau saya jadi reviewernya atau kalau saya jadi ininya, itu pasti saya suruh minta screening ulang. Kayak gini harus dikeluarkan, ya kan? Karena tapi ini masuk di tadi gitu ya. Nah, karena tidak di titel. Kalau sesuatu itu tercantum di judul pasti terkait. Nah, misal kita ini kan ya, kita ulangi pencarian, kita pilih titel saja. Nah, ini artikel titel. Nah, itu ya itu ini moga-moga penting walaupun banyak peneliti teman-teman di UMS tidak ini tapi saya kalau ya sudah diajari ya tuh kan nggak valid. Kamu jangan gitu ya, harus dibaca lagi. Iya, iya. Saya nah ini dari 66 dokumen ketika apa namanya saya pilih titel ya. Ini pasti kata-kata tafsir tuh ada ya. Nih tafsir. Ini tafsir ya. Kalau ini hampir pasti sesuai. Ya, terlihat ya kata-kata tafsir. Ini hampir semuanya itu pasti tafsir. Ya, karena ada di judul. Tapi kalau titel abstrak keyword, nah itu harus hati-hati. Maka ketika eh, sumber pencarian kita adalah judul, sebenarnya kita tidak perlu screening. Nggak perlu dibaca lagi, ini pasti terkait. Ini adalah 22 artikel terkait tafsir di Scopus gitu. Tapi ketika tadi ya titel abstrak keywords, maka yang terjadi adalah ada artikel yang boleh jadi kayak tadi, bukan tentang tafsir tapi masuk ya. Jadi keranjangnya itu kurang apa ya, kurang bersih gitu ya. Ustaz, boleh Ya. tanya, Ustaz? Oh ya, silakan, Ya, monggo-monggo. Nah, ini berarti memang pentingnya bertanya, ayo. eh, tadi yang ada di dalam abstrak tadi harus dicek satu persatu sampai Iya, betul. yang nggak cocok dikeluarin, Ustaz? Betul, betul. Oh iya, iya, iya. Nah, betul, harus dikeluarin. Jadi kalau saya di ini kan, misalnya ya, 66 ini, tadi ya saya ganti ini. Kalau dosen saya ngajarkan, kalau kamu pilih title abstract keywords, jadi saya hampir selalu ke semua bimbingan saya pasti saya cukup kritis. Kenapa sih title abstract key? Karena biar artikelnya banyak, tapi menjadi tidak valid. Kenapa kita harus ngecek di abstraknya satu-satu? Kalau nggak ada, nanti kita klik di sini, nanti di delete dari list. Jadi kita bikin list. Nah, ini contoh ya, misal ya, ini contoh praktiknya. Nah, teman-teman insya Allah difasilitasi UMS untuk apa namanya Scopus. Misal ini cara membuat list itu biasanya save to list ya. Kemudian kita buat ini seolah di record ya nanti bisa teman-teman bisa. Jadi kadang-kadang kalaupun nggak bibliometrik, mending literatur review. Ya, literatur review lebih aman. Ya, jadi jumlahnya kan kalau cuma puluhan kan literatur review, semoga masih bisa diterima artikelnya. Tapi ya itu kalau tadi title abstract keywords kita harus kritis, harus dicek. Misalnya list 66 ya tafsir, publication misalnya ya. Walaupun ini seharusnya kata kuncinya mungkin nggak cuma tafsir ya, ini cuma contoh aja. Jadi ada yang nulis pakai i dan sebagainya mungkin harus kita cantumkan. Nah, kita cari di sini di save list, kemudian list 66. Nah, yang ini bisa kita delete. Misalnya ini ya. Nah, Ustadz Bambang ini kelihatan Iya, Ustaz. kita delete di sini. Nah, dari 66 itu akhirnya sekarang hanya ada 55. Nih coba lihatnya di sini. Nah, ini ya, 65. Walaupun awalnya 60.
6 gitu ya. Hmm. Nah, begitu. Ini ya bisa diterima ya. Ini kritis saya dan beberapa pengajar bibliometrik di kampus itu agak agak apa namanya eh, tidak memperkarakan inilah atau tidak menaruh perhatian penting ini, tapi saya karena juga pernah diajarin itu pasti saya ajarkan. Jadi itu ibarat ya kalau nggak diajarkan hilang jadinya. Jadi karena ketelitian sehingga hasilnya pun akan lebih ini. Nah, contoh misalnya, biasanya itu akibatnya itu akan bisa kita lihat. Ini nggak apa-apa ya kita kritisi ya. Ah, ya nggak apa-apa. Artinya sesuatu lebih baik itu ya harus kita berani utarakan. Adalah ini penulis produktif ya. Nah, kalau penulis produktif ini sebenarnya sarannya bagi teman-teman yang S2, kalau pengen S3 kemudian apa namanya kan butuh supervisor. Nah, itu penulis produktif ini bisa menjadi salah satu alasan gitu ya. Muhammad El-Hajj, misalnya Ustadz Fahri mau nerusin di Timur Tengah atau di mana di Turki atau ini penulis Bisa tapi produktif. Oh ini kayaknya Turki nih. Oh Taskin ini jadi profesor nih. Sudah mulai email-emailan. Terus, Pak terus Mr. Oteskin, I have idea bla 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 bla. Saya I'm wondering kalau bisa meneruskan S3 di Turki. Saya telah membaca artikel-artikel Anda. Wah, kemudian basis on that bikin proposal atau judul. Nah, moga-moga. Ya kan karena sebenarnya syarat beasiswa itu sepertinya awalnya itu diterima dulu aja. Jadi ada LOE namanya. Itu moga-moga mudah dengan modal LOE itu kemudian kita kenal baik dengan supervisornya. Jadi mengenal orang tidak hanya bertegur sapa, chat-chatting enggak. Salah satu mengenal orang adalah membaca karyanya. Nah, jadi tanpa harus bertanya banyak, kamu siapa, ini siapa enggak. Kenali orang tersebut melalui karyanya. Ya, jadi bahkan Anda bisa kenal ya, apalagi apa namanya banyak literatur dan semua yang data online bisa kita akses gitu ya. Ini contoh, ini kalau ini orang Turki nih kalau cari penulisannya ya. Kemudian ada Malaysia juga dan lain sebagainya. Ini bisa kita tembusi untuk misalnya dia kita tawarkan ini. Jadi USIM ini. Nah, ini juga berarti publikasi terbanyak di bidang pembelajaran Quran itu adalah di Universitas Sains Islam Malaysia. Nah, ini juga salah satu juga opsi. Wah, saya kalau S3 ke USIM mencoba apa namanya apply beasiswa sebagai student dalam pembelajaran Quran tadi ya, pembelajaran Quran. Ini kan Quran teaching tadi ya. Nah, ini religious education, ini oke. Nah, ini yang menarik. Ini saya perlu jelaskan ya. Bu Lucy nggak apa ya, ini agak panjang dikit. Karena kok ngepasi ini artikel bibliometrik ya. Jadi saya bisa jelaskan langsung ke secara praktek hasil. Nah, jadi ada kaidah umum dalam bibliometrik. Bahkan seperti kita membaca, ini kayak ada yang alumni di geografi nggak ya? Jadi geografi itu kan sebenarnya bibliometrik itu sama dengan cara kita membaca peta ya. Kalau misalnya daerah pegunungan itu biasanya warnanya agak agak apa namanya agak agak gelap gitu ya. Semakin gelap gelap. semakin menunjukkan itu dataran tinggi. Sama dengan kita membaca world map seperti ini. Ya, artinya tulisan yang semakin besar itu berarti semakin banyak tercantum gitu ya. Ya, dan tulisan semakin kecil semakin sedikit. Kalaupun tidak ada, berarti belum pernah dilakukan studi. Nah, ya, jadi cara membacanya seperti itu. Kemudian kalau kita melihatkan warna, ya, jadi kesamaan warna itu berarti sering dicantumkan secara bersama, gitu ya. Mungkin ada beberapa tren warna itu ya. Nah, ini kata besar yang apa namanya kita bisa amati di pembelajaran Quran itu ini saya perbesar lagi ya, misal. Nah, ini Nah, adalah kata-kata apa namanya?
Islamic education, pendidikan Islam sering dikaitkan. Jadi menurut saya kadang-kadang kalau kita ngomong pendidikan Islam itu pasti kaitannya dengan pembelajaran Quran itu. Cuma masalahnya adalah ini tuh sudah mulai jenuh. Ya. Jadi justru peluangnya itu ada yang di kecil-kecil ini. Nah, ini peluang. Kenapa? Agar kita bisa memiliki statement di ide kita di akhir paragraf kita bahwasanya studi ini masih sangat sedikit. Nah, ini kecil-kecil ini sedikit. Jadi peluang yang kecil-kecil ya. Kalau semakin besar nih, maka kita peluangnya harus menguraikan dahulu. Pendidikan Islami terkait pembelajaran Quran tuh perlu dipetakan lebih detail lagi. Nah, sehingga peluang-peluang itu menjadi kecil seperti ini. Contoh misalnya terkait Arabic language ya. Jadi ini menarik kaitan bahasa Arab dengan pembelajaran Quran. Nah, ini ya. Jadi apakah pembelajaran bahasa Arab punya hubungan dengan pembelajaran Quran? Ini sepertinya sudah ada, saya nggak tahu ya, harus dicari dulu. Semakin orang punya belajar bahasa Arabnya baik, apakah kemudian belajar Qurannya juga semakin baik? Atau mungkin kaitannya misalnya pembelajaran apa namanya hifzul Quran itu juga akan semakin baik ketika bahasa Arabnya baik. Misal ya ini kan dugaan hipotesis atau sementara ya. Atau bagaimana cara supaya bahasa Arab itu bisa sangat membantu dalam pembelajaran Quran. Ya, mungkin di antaranya karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian di sini ada Imam Hatib ya. Ini salah satu sekolah tinggi yang mungkin sering disebut ya, sering dijadikan kajian. Nah, ini juga menarik nih. Nah, ini kalau kayak gini bisa jadi, wah kita di sekolahan mau kunjungan studi kemana nih, nih Imam Hatib nih. Tapi kayaknya di jauh di kalau nggak di Malaysia mungkin di Turki ya. Nah, seperti itu. Kemudian mana yang belum ada, mana yang belum ada di sini tentang pembelajaran Quran. eh Sebentar, pembelajaran Quran di sini. Sebentar, gambarnya itu tuh apa ada yang lain ya? Sebentar, saya coba cek dulu. Nanti kita Ustaz, coba diskusi boleh sama, bertanya, Ustaz? ya? Oh ya, Boleh silakan. bertanya. Gambar yang tadi, yang warna-warni tadi, tak? Ya, siap. Itu ada yang jaraknya agak jauh dari tulisan gede, ada yang Ah, dekat. Itu apa mm-mm, ada pengaruh ya? Misalnya kayak semacam remote area gitu ya. Itu atau mm-mm. itu bagaimana terkait dengan masalah keilmuan, Ustaz? Oh ya, jadi sebenarnya semakin jauh dari kata-kata besar itu adalah cabang cabang kecilnya. Tapi menurut saya itu justru peluang. Jadi kecil itu berarti sedikit, besar itu berarti banyak. Kalau belum ada, itu malah peluang lebih besar lagi. Misalnya contoh, Ustadz Bambang, kalau kita pengen melakukan studi pembelajaran Quran, kan tadi Quran teaching ya, kira-kira kata-kata apa yang belum ada muncul di sini? Coba, coba. Jadi yang belum muncul, Al-Quran sudah, Makosid sudah. Ini, ayo. Atau coba bayangkan dalam sebuah pembelajaran Quran, tapi satu kata terkait pembelajaran Quran tersebut, tapi belum muncul di sini. Hampir semua ada. Nah, ini hampir semua ada ya. Misal saya punya ide, misalnya ini saya juga concern ya, apalagi ini tema yang cukup dinilai di SDGs, kemudian yaitu adalah keberpihakan kaum lemah. Kaum lemah itu siapa? Kaum disabilitas, difabel. Studi pembelajaran Quran khusus untuk difabel itu belum muncul di sini. Ya. Tapi sebenarnya Muhammadiyah sudah banyak berperan ya. Ada menjadi satu di dekat rumah istri saya itu dekat dengan sering jadi rujukan nasional. Itu Panti Tunanetra Aisyah yang ya fokus tahfidz juga. Itu ada di dekat rumah di Ponorogo, rumah asli istri saya itu. Jadi itu luar biasa. Ada bangunan gedungnya ya salah satu percontohan lah. Ya, jadi itu dulu mertua saya almarhum itu juga concern pembelajaran ke kaum difabel, ya kaum difabel.
Jadi orang buta tapi bagaimana pembelajaran Qur'annya ya. Itu masih sangat di sini belum banyak. Padahal itu sebenarnya trending topik juga itu ya. Kaum disabilitas. Jadi seharusnya meskipun mereka banyak keterbelakangan tapi fokus kita meningkatkan pembelajaran Quran juga bisa mencakup mereka gitu ya contoh ya ini kan nggak ada nih difabel nggak ada disabilitas nggak ada. Nah, silakan nanti pembelajaran Quran khusus kaum difabel ya dan kaum difabel kan akan luas ya ada yang tuna rungu ada tuna wicara tuna ini dan kemarin di Ponorogo itu jadi bukan kota yang besar tapi itu udah jadi rujukan nasional mungkin dari ke, eh, ke apa ya keberpihakan sama keperhatiannya gitu kan mungkin orang lain ngerasa "Oh, kalau udah tunanetra ya sudahlah apa namanya kita ini tapi kan di Ponorogo di satu kota satu pondok tunanetra itu kan mereka walaupun dilahirkan dengan kondisi tidak normal tapi eh, mencari ilmu agama belajar Quran itu menjadi sesuatu yang bisa diperjuangkan yang menarik ya Ada jadi yang itu belum Ustaz? ah, apa lagi? Ya, apa lagi? Siroh, Siroh belum kelihatan. Oh ya, belum tentang siroh ya tentang apa itu kisah-kisah siroh-siroh ya. Boleh, boleh. Nah, itu ya silakan jadikan inspirasi untuk melakukan studi nanti gitu ya. Karena itu keuntungan membaca bibliometrik itu seperti itu. Jadi kayak meringkas ratusan artikel dalam satu halaman gitu ya. Dan ini beberapa konsep. Nah, ini yang menarik. Jadi trends dan theme ini hasil dari kajian peneliti ya. Ini cukup subjektif juga. Ya, propose ya. Ini propose. Jadi dia mungkin gabung-gabungkan atau dari data cuma judul. Jadi bibliometrik itu memang agak tipis. Ya, ini supaya eh, teman-teman juga apa namanya meskipun bibliometrik itu mudah dilakukan sehari jadi tapi kekurangannya dia hanya bersandar pada judul, abstrak sama keyword saja. Ya. Kalau literatur review kita harus mendapatkan full text-nya. Jadi harus dikaji itu lebih mendalam. Jadi dia kemudian dari berdasarkan data yang ada dia membagi konsep seperti ini subjektif. Dan ini menurut saya ini penting. Ya, jadi meskipun bibliometrik itu mengkalkulasi ya. Sebenarnya dia awalnya adalah mengkalkulasi secara deskriptif atau distribusi frekuensi ya untuk menjadi huruf yang besar, huruf yang kecil. Tapi at the end itu sebenarnya peneliti harus mengungkapkan rumusan subjektifnya gitu ya. Sama kayak misalnya begini Pak Bambang, misalnya kalimat bagaimana kita menemakan itu sebenarnya subjektif. Misalnya kalau saya sebut kata-kata tempe, tahu, ikan. Kira-kira apa temanya ini? Tahu Ustaz lauk. Nah, Lauk, itu subjektif. Kata-kata lauk itu tidak tercermin dalam eh, kata-kata keyword yang ditemukan. Yang ditemukan cuma ikan, tahu, tempe. Tapi kita yang melakukan analisis subjektif, kemudian tiga ini kita temakan menjadi lauk. Gitu ya. Dan itu AI juga bisa membantu. Jadi itu yang sehingga kalau orang tanya apa yang kamu temukan, saya temukan lauk pauk. Loh, kenapa lauk pauk? Nah, ini datanya ikan, tahu, tempe. Nah, itu ya. Makanya ini juga kemudian menjadi foundation tadi ada teknologi gamification ini menarik juga. Ini menurut saya teknologi juga sangat menarik ya. Quran AI in Quran learning juga menarik. Menurut saya, saya nggak tahu mungkin sekolah-sekolah di pesantren itu sudah bagaimana AI ini di Quran gitu ya atau pembelajaran Quran ya perannya atau gimana ya. Kemudian ini ini kan ada nih. Tadi baru tadi filsafat pedagogik. Nah, ini tadi kan tadi kan apa namanya di awal ya saya bilang ngatakan bahwasanya peneliti ini mensarankan pembelajaran Quran untuk mengkaji filsafat pedagogik gitu. Tapi itu berarti saran, tapi bukan artikel ini terkait itu.
Jadi sehingga harus dikeluarkan. Nah, jadi itulah saya kira manfaat atau ini ya. Terima kasih Ustadz Bambang. Kita beralih ke Cat, Cat, ya. tadi kan kalau misalnya Mm-mm, bibliografi itu pakai mm-mm, send to page dan pakai fast viewer. Nah, kalau mm-mm. literatur review pakai apa itu? Manual, Pemanual. manual. Jadi eh ya kita baca misalnya ada 10 artikel. Kita kuasain 10 artikel ini untuk bisa menemakan. Ya, jadi kita kalau Force Viewer itu gambar, kalau full text itu kita sebenarnya bisa kok minta bantuan AI ya untuk ini. Tapi ya kuncinya di kita kan harus ada temuan subjektif ya. Jadi kalau systematic literature review mungkin saya coba tunjukkan ya apa namanya salah satu artikel saya terkait literatur review. Misal ini kemarin saya sini. Jadi saran saya sih untuk tafsir gitu karena artikelnya masih sedikit cukup sulit untuk apa namanya sebentar saya belum share screen ya ini ya. Ini sebagai pembelajaran. Oke, sebentar. Itu yang di sini. Ya. Nah, ini apa namanya artikel ini itu kami lakukan literatur review. Nah, ini ya. Kemudian ini akan mirip nanti ya. Saya share screen ya. Sudah share screen? Sudah. Sudah, Nah, Ustaz. ini ya saya langsung aja kata kunci utama ke literatur atau bibliometrik itu adalah search keywords-nya. Metodologi. Nah, ini biasakan semua literatur gunakan Prisma ya. Jadi topiknya itu adalah halal awareness. Title. Nih. Nah, tadi saya sudah sampaikan kalau kita pakai title berarti tidak perlu screening. Ya. Kenapa? Karena biasanya yang tercantum di judul pasti di dalamnya itu isinya itu. Gitu ya. Oke, nah ini kemudian kita dapatkan 23. Kemudian deskriptifnya 23 tapi full text-nya 20. Kenapa? Karena 3 artikel itu kita tidak bisa dapatkan. Entah karena harus berbayar mahal atau sama penulisnya nggak dikasih. Jadi yang kami dapatkan 20. Kemudian ada analisis sederhana, ini analisis deskriptif saja. Tapi utamanya apa sih tugas dari peneliti literatur review? Nah, melakukan klasifikasi tema. Nah, ini yang tadi ya. Cuma bedanya kalau di bibliometrik itu kita nggak bisa ini ya, ini kekurangan bibliometrik ketika melakukan penemaan. Ketika penemaan bibliometrik, dia nggak bisa nyebutkan tema ini rujukannya apa saja sih, karena kan ratusan ya, ribuan. Tapi di literatur review, ketika kita bikin tema, atau bahasa saya kadang memudahkan itu rak buku. Ya, setiap raknya judulnya, temanya adalah hal-hal yang mempengaruhi kesadaran halal. Ya. Key poinnya adalah ini, kemudian dari social environment. Rujukannya adalah di artikel-artikel ini. Nah, itu bisa dilakukan di literatur review. Ya, jadi terkait dengan pengetahuan dan pemahaman terkait halal. Nah, itu ya. Itu contoh. Kemudian bisa kita petakan lagi. Nah, ini kita metakan artikel-artikel itu yang sejumlah 20 itu. Sehingga masuk ke 4 rak, 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 rak. Ya. Ini kalau dijumlahkan lebih dari 20, kayak nggak masalah. Karena kita ingin cuma membuat tema ini bisa merujuk ke artikel ini. Nah, begitu Ustadz Bambang. Bisa ya diterima? Oke. Iya, berarti belum. Ya, baik. Sekarang kita geser ke pe, ini Bu Lucy. Lucy tadi sepertinya sudah siap. Kami berikan layar dan waktu untuk mempresentasikan. Ini sudah oke. Lucy. Bulu sih kak, kok bulu Eh, sih kak? Bu Lucy, Bu Umi ya? Bu Umi. Oh, iya. Maaf, maaf, maaf. Tuh, maaf. Bulu sih kan tadi saya masih Oh, sakit. iya, sebelum siap. Oke, monggo siap, Bu Umi. Ini mendahului Hmm. jadwal nih, hebat ini. Sukron ya, terima kasih. Monggo. Tapi Share iya. screen ya.
Saya siap. minta tolong Mas Ahyar itu tadi menawarkan. Oh ya. Gitu. Monggo Mas Ahyar. Masih di situ nggak? Ini harus buka kamera nggak? Ustaz? Oh, nggak harus. Nggak harus ya. Nggak. It's okay. Mas Ahyar di tempat nggak ya? Waduh. Masa nah itu saya mungkin Ya lagi saya ngambil minum. Japri Sebentar, sebatas Ustaz minum. Fahri, halo. Ustadz Ahyar yang biasanya. Iya, tadi kan menawarkan bantuan di grup. Gimana Ustadz Ahyar? Atau sama Ustadz Fahri aja, kirim Ustadz Fahri biar di ini Ya, kan. ya. Nggih, Karena boleh Bu. Boleh Ustaz. beliau on cam, Ya, moga-moga bisa sebentar. membantu. Habis membantu orang banyak doa Ustadz Fahri, semoga bisa S3 di Turki. Amin. Amin. Harus punya Amin, amin, ini, amin. mau Amin ya membantu Rob. orang habis itu berdoa, itu istijabah. Biasanya ya. Amin. Oke. Nah, 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 nah. Saya kirim di grup aja ya. Oke, Gitu. siap. Ya, udah Mas Fahri di grup. Dadak nyari. Oh, pakai HP ya. Itu ya. Tuh, mana itu? Oke. Hmm, Kecil ya jadinya ya. Hmm. Nggak apa-apa, Jadi nggak saya apa-apa. nyoba Saya juga sudah tuh. dapat ininya. Ya, Yang penting langsung aja ya disampaikan Ustaz ya. ya. Siap. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja. Ini sebenarnya seperti yang tadi Ustadz Azhar ya. Ustadz Azhar sampaikan, ini mungkin Hmm. sebenarnya masuk screening ya. Tidak yang Mm-mm. masuk kepada artikel yang Mm-mm. membahas tentang tafsir ya. Ya, nggak apa-apa, Tapi nggak apa, Bu. saya waktu itu kan menggunakan eh, apa kata kunci yang jenengan bikin itu. Hmm. Nah, keluarlah ini. Dan Ya. kenapa saya mengambil ini tuh pertama dia judulnya tuh ringkes ya. Mm-mm. Terus saya pernah membahas juga tentang muahadah. Mm-mm. Pertanyaan saya, kok bisa dia masuk ke Scopus gitu. Ya, Nah, baik, baik. saya akhirnya Nanti saya penasaran. sedikit mungkin, ya saya bukan ini, mungkin sedikit analisis lah gitu ya. Silakan, Iya, silakan. iya. Jadi ini latar belakang kenapa saya memilih judul ini ya. Jadi saya tahu jenengan udah bikin list itu. Sebenarnya saya juga mau milih, tapi Hmm. saya kok menarik ini aja dulu. Karena Oke, saya udah siap, siap. selesai ini. Ya, ya, Udah nggak apa-apa. selesai. Iya, ternyata penulisnya itu ya profesor, memang beliau sendiri ya nulis, terus guru besar di Universitas Khalifah ya, Abu Dhabi ya Mm-mm. nggak salah. Ya. Iya. Pembahasannya sebenarnya simpel tentang muahadah itu. Jadi yang mungkin yang diterima kenapa diterima di Scopus itu karena marojik beliau itu banyak, Mm-mm. memang dalam. Terus juga mungkin beliau juga sudah bergelar guru besar, jadi itu mungkin memberi tambahan nilai kepada tulisan beliau. Jadi penelitian ini mengeksplorasi konsep dan praktik pembuatan perjanjian dalam tradisi Islam. Ini waktu itu kayaknya hampir sama dengan eh, Indonesia pas menyepakati perjanjian itu ya, perjanjian damai yang jadi apa itu, Ustaz? Peace apa itu loh yang Peace. menyepakati itu, peace apa yang ikut Board sama of Peace. Amerika, nah itu. Board of Peace itu. Ini baru Saya ya kok ini artikelnya oh ya. baru memang ini 2002 Oh, udah lima cuma ya. memang tidak menyinggung itu sih, hanya Hmm. di dalam Islam itu ada tradisi Islam yang menelusuri tentang ini secara teologis, hukum dan historisnya.
Jadi kajian ini menyoroti prinsip-prinsip dan proses yang mengatur pembuatan perjanjian dalam Islam melalui telaah terhadap sumber-sumber utama. Sini ada ya Al-Quran, ada hadis, literatur fikih klasik. Di tujuannya ya memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penyusunan, perundingan, dan pelaksanaan perjanjian dalam konteks dengan menekankan norma-norma etika ya dan hukum yang membimbing penguasa dan negara Muslim dalam interaksi mereka dengan entitas Muslim atau non gitu. Nah, langsung saja di situ tujuannya tadi sudah jelas untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Terus bentuk datanya ini kualitatif tekstual berupa ayat Al-Quran, hadis, dan sumber datanya primer ya di sini Al-Quran, hadis, dan yang sekunder itu buku Suaranya artikel. kurang keras, Bumi. Agak keras Oh dikit iya, ya. oh iya, jauh dari mic ya. Jadi sumber primernya Al-Quran, hadis, karya ulama klasik seperti Saibani, terus ada Sarah sih, itu sih aslinya. Mawardi, juga ada Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim. Terus sumber sekundernya buku dan artikel akademik modern. Jadi hasil penelitiannya bahwa konsep muahadah dalam Islam itu bukanlah artefak masa lalu, melainkan kerangka yang dinamis dan hidup yang mampu membimbing diplomasi dan interaksi hukum modern. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, amanah, dan timbal balik, fikih Islam tidak hanya menawarkan fondasi historis bagi pembuatan perjanjian, tapi juga kompas moral bagi hubungan internasional. Divisinya yang berkelanjutan ini menegaskan bahwa hubungan antar bangsa dalam Islam meskipun berakar pada wahyu tetap menginspirasi perdamaian global dan keterlibatan etis di abad ke-21. Kalau pendapatnya tentang artikel ini ya kalau saya bahasa bebasnya ya ini dalam karena saya sempat membaca utuh ya walaupun pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris saya juga masih kacau juga. Hanya menarik menurut saya. Cuma memang tidak ada tafsir-tafsirnya sih. Iya. Hanya kalau dari Ustadz Azhar sendiri, ya udah kalau gitu ganti aja, ya saya sanggup sih. Iya. Ngambil dari satu list jenengan yang sudah ada itu. Cuma ini karena udah terlanjur jadi pekan yang lalu itu udah jadi Ustadz. Tapi karena saya kan jadwalnya terakhir ya. Dia udahlah ini dulu aja. Cuma kalau jenengan misalnya udah ganti ambil yang di list yang jenengan itu ya nggak masalah juga. Karena memang tidak sulit sebenarnya kan ya tugasnya kan tidak begitu. Saat ini mungkin ini saja. Jadi Labib Ahmad Basol itu menerbitkan jurnal ini di Religions 2026. Termasuk yang bagus nggak itu Ustaz? Anunya Nanti kita jurnalnya. bahas, nanti diselesaikan dulu aja Oh gitu. presentasinya. Enggak, Ya. enggak, enggak. Penelitian dilakukan dengan pendekatan multidisipliner melalui analisis teks Al-Quran, hadis, literatur fikih klasik, analisis historis terhadap perjanjian penting dalam sejarah Islam, serta perbandingan dengan hukum internasional modern. Di sana disebutkan sih beberapa perjanjian yang pernah dilakukan dalam masa Islam itu di jurnalnya itu juga ditampilkan di sana gambar-gambar gitu ya bukti perjanjian itu di masa itu gitu. Sebenarnya itu aja sih. Yang menarik ya saya pernah membahas ini tuh ringkas gitu. Terus saya pikir apa yang mau dibahas lagi? Iya, cukup Ternyata mendalam lah. pembahasannya dalam sekali gitu. Dalam ya. Memang ini Iya, terus jurnal jurnal premium. mungkin itu sih Ustaz. Jadi memang ringkas kalau saya bilang Ya, sesuai dengan judulnya juga Treaty Muahadah Making. ya. Baik, Tapi memang tapi nggak ada tafsir-tafsirnya. sebelum saya bahas, sebentar ya, saya ada hal yang mau saya tanyakan dulu, bentar.
Bisa ditampilkan dari depan nggak, Mas Fahri? Dari depan, paling atas, Eh, kemudian Dari atas, Pak. ada apa namanya? Ini kan nggak kelihatan saya nih, cuma lihat bagian bawah eh, tok nih. oke, bisa Pak Bambang. Nah, Bisa Pak. nah, Dari Ini Pak atas Bambang. maksudnya. nah, dari atas itu kemudian kita kelihatan judulnya apa, mana linknya. Nah, kayak tadi itu kan kelihatan. Ini kan nggak kelihatan nih. Enggak, soalnya mungkin saya anu mempresentasikannya aneh ya, Pak. Ke sana ke sini gitu ya. Jadi Mas Fahrinya bingung. Eh, ini saya coba share ya. Kita bahas. Enggak, saya kan tadi memastikan karena sore ini nanti nganter orang tua kondangan. Jadi Iya, saya sudah sampaikan ke Mas Fahri ya, mungkin sampai jam 2-an sekian lah gitu ya. Nah, iya. Bisa. baik terkait dengan ini, memang ini tadi kan disebutkan ya, Religions ini salah satu artikel yang paling memuat banyak pembelajaran Quran. Dan ini pernah ke Dubai, Bu Umi? Enggak Hah? sih, Oh, Ustaz. enggak. Kalau lihat Belum. konten-konten terkait Dubai gimana? Eh tentang itu ya, dia megah gitu ya. Cuma Megah. iya, Mungkin kayaknya kalau Bu orangnya Umi di sana naiknya Lamborghini mungkin ya. Eh, jadi tapi ini perlu kita sampaikan gitu ya. Jadi saya juga pernah punya rekan dari Dubai, Uni Emirat juga sih, Dubai ya. Dan mereka tuh biasanya publish di ibarat kalau beli mobil ya, kalau nggak mobil sport ya nggak nggak mau. Atau saya kurang tahu. Di antaranya mereka seperti itu. Jadi ini alamat jurnalnya ya Bu. Eh, ini. Jadi salah iya. satu kenapa mungkin bisa kadang-kadang tidak selamanya jurnal bisa publish di Scopus karena apa ya? Karena sangat bagaimana ya, karena itu ada ruangnya gitu ya. Jadi itu bahkan mungkin pihak editor tuh membantu dalam memperbaiki artikel sehingga menjadi kajian mendalam dan layak diterbitkan Scopus ya. Jadi ini jurnal Q1 MDPI. Nah, tapi biasanya terkenal mahal. Nah, ini untuk bisa publish di sana itu harus membayar 1.800 Swiss francs. Berapa itu, Ustaz? Ah, berapa? Ya, kita coba cek ya. Mana tadi? Ini sekitar 38, hampir 40 juta. Itu bisa Ya. ditukar apa Bumi? Kalau punya 40. Motor NMAX tuh. Apa ya Make itu? sense. Masih sisa ya. Nah, Masih sisa banyak. Bisa. eh MTPS 2. MTPS ya 2. Itu kalau buat orang Abu Dhabi ya sedikit, ya Ustaz. nah. Ya masa ya Betul Bu. bisa bisa jadi bisa jadi. Jadi tapi terkadang kenapa mungkin banyak mungkin kan kadang juga di samping itu rekan-rekan kita terutama di bidang agama misalnya mereka kan nggak punya opsi lebih banyak ya jurnal-jurnal sainsnya. Jadi di antaranya kan salah satunya jurnal religion ini. Ya akhirnya mereka ke sini. Kemudian ya kenapa harus membayar segitu banyak? Ya ini sebagai syarat saya nanti untuk sebagai syarat apa namanya? Syarat khusus bisa dinilai sebagai profesor dan lain sebagainya sehingga mungkin sudah menabung lama mungkin ya sehingga kemudian rela Iya. untuk membayarkan segitu gitu ya karena mungkin segitu ya apakah memang ada yang lebih murah bisa terjangkau ada tapi biasanya juga lebih susah lebih murah lebih susah atau lebih bersabar kadang nunggu setahun 2 tahun gitu ya. Ya itulah dinamika publikasi. Jadi saya kadang-kadang selalu juga nggak apakah kemudian artikel ini buruk? Saya nggak pernah mengatakan parameternya ketika membayar banyak pasti artikelnya buruk enggak. Jadi menurut saya kita lebih lah ke substantifnya. Jadi bukan masalah ini bayar berapa itu kan mekanismenya gitu ya. Sebenarnya ya dibalikan aja ya kalau orang kaya uangnya nggak habis-habis ya pakai ini nggak apa-apa. Tapi kalau kantongnya sadar diri ya kita cari yang lain. Nah gitulah istilahnya. Tapi nggak terkait dengan artikel ini beda parameternya. Ini kan
pilihan ya, pilihan kendaraan atau ini. Yang penting tujuannya sampai gitu ya. Saya pernah ada apa namanya kolega dosen yang eh, nanyain seperti ini, makanya waduh pilihan jurnalnya. MDPI terkenal mahal dan beberapa asesor juga memiliki sudut pandang yang kurang apa namanya ini terhadap NDPI ya, itu salah satunya Bu. Ya ini terlepas ya. Tapi ini biasanya yang submit di sini ya disitasi oleh banyak banyak orang gitu ya. Misalnya kalau ini mungkin bisa dikutip oleh jurnal-jurnal di dalam politik ya atau hubungan internasional terkait misalnya ada negara Islam untuk membuat perjanjiannya gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Oke. Jadi tadi terkait muahadah ini ada banyak tapi banyak ayat yang dikutip ya. Ini banyak Ya, ayat-ayat banyak. yang dikutip bahkan ini mungkin dia ada pendapat-pendapat ulama tafsir nih ya terkait dengan apa namanya terjemahan itu. Itu juga menarik di antaranya ya. Nah, ini di antaranya yang bisa kita tiru lah. Research Gap objektif ini dia ada ini kalau mungkin nggak ada ya nggak bisa masuk Scopus mungkin ya tapi kemudian ada mungkin juga di apa namanya di train jadi ketika kita submit jurnal tuh pasti editor itu melihat gitu ya atau tolong kamu buat statement terkait ini gitu ya nah ini mungkin kalau menurut saya kalau kalau baca artikel kira-kira paling enak baca apa atau parameter kita melihat artikel bagus atau tidak sebenarnya kata kuncinya di sini. Nah, jadi terlepas dari hasil, pendahuluan, judul, saya lebih cenderung ke sini. Selama dia bisa menyajikan ini, kita anggap artikel tersebut bagus. Artinya apa? Artinya dia bisa memosisikan diri sebagai studi yang berbeda ya. Apa namanya? Nih. Ini kata kuncinya di sini. Dan menurut saya hal barunya yang ditawarkan ini. Kalau dia hanya menyatakan terkait bagaimana konsep muahadah dalam Islam, itu bisa jadi ditolak atau apa? Emang yang membahas muahadah Islam itu masih sedikit atau bukankah banyak ulama yang telah menuliskan terkait hukum muahadah? Tapi yang ia coba tawarkan lah di sini kan, while a scholar have noted parallels between Islamic treaty doctrines and modern international, the detailed comparison of Islamic principle with contemporary law of treaties, particularly Vienna. Jadi dikaitkan dengan Vienna Convention has not fully elaborated. Jadi dia menunjukkan di sini dia ingin tawarkan gitu ya. Jadi kalau doktrin perjanjian Islam dengan hukum internasional modern sudah mulai banyak, ya, udah tahu dia banyak. Tapi khusus terkait dengan, jadi mungkin ini adalah Vienna Convention ini adalah salah satu spesifik modern international law, dan itu belum dikaitkan secara atau dielaborasi para peneliti yang lain. Nah, maka di bawah ini ada basis muahadat macam-macam ini kan hukum Islam ya permanent muahadah ini kayak kita membaca buku umum ke yang ia tawarkan adalah ini terkait dengan ini international relation ada mana ya tadi Vienna tadi kayaknya ada sebentar Vienna itu kan salah satu biasanya tempat perjanjian ya sebentar Vienna mana ya Kota di Eropa tuh, Tat. Salah satu kota di Eropa yang sering jadi tempat perjanjian internasional gitu ya. Tadi saya tuh baca ada kok di poin nomor ini status ini masih ini duration kayaknya ada di jadi ada Hudaybiyah kemudian Konstitusi Madinah Hudaybiyah ini hampir mirip sejarah Quranic Foundation. Nah ini yang mungkin bikin dia Quran. Dan mungkin inilah juga karena ada poin ini, mungkin dia kalau mau dijadiin profesor Quran akhirnya diterima gitu ya, karena ada ininya. Kemudian
Bisa jadi ini terkait hukum, nah ini hukum internasional ya. Hukum internasional, kemudian kayaknya ada tadi ya, Vienna tadi ya. Sebentar. Ah ini ya, Vienna ini. Including the Vienna Law Authorities tahun 69. Nah ini, ya ini sebenarnya, ini yang nyawanya ada di sini. Mungkin yang menulis terkait muahadah konsep itu udah banyak. Tapi kalau fokus pada Vienna Convention on the Law Treaties 69 itu belum banyak. Ya, atau bahkan belum apa namanya, inilah. Ini jadi menurut saya nyawanya di sini. Ya. Walaupun ada sekian ini hal baru yang ia tawarkan dalam artikel tersebut. Nah, menurut saya itu yang harus rekan-rekan semua perjuangkan ya dalam publikasi dan juga memilih ide supaya kajian kita itu melengkapi yang ada gitu, menambah nilai tambah lah dari bidang yang kita tekuni. Jadi bukan apa namanya pengulangan ya, pengulangan yang kadang sumbangsihnya menjadi minimal gitu. Ya, terima kasih Bu Umi ya. Nanti mungkin Iya, sama-sama. sebenarnya apakah harus ganti? Saya kembalikan juga. Kalau untuk tugas UTS mungkin enggak, tapi harapannya untuk tugas UAS. nanti menulis UAS. Nah, itu kalau bisa terkait tafsir ya. Oh Iya. iya, insya Allah. Karena mungkin itulah dilematisnya ya. Jadi seminar dan publikasi ini mungkin dari sisi evaluasi untuk program magister ilmu kasir kan, karena kita harus punya kayak karena Bapak Ibu kadang punya latar belakang yang berbeda gitu kan. Tapi kita harus bisa mewarnai ide kita dengan tafsir. Meskipun backgroundnya mungkin bukan tafsir. Tapi silahkan warna tafsirnya itu ditambahin lah. di dibumbui. Nah, misalnya Pak Bambang di agronomi tadi kan, ya gimana biar nuansa tafsirnya muncul, ya. Apa namanya, kayak di artikel tadi sebenarnya ada tafsirnya, ya walaupun tidak terlalu kental. Apa namanya, sehingga lebih fokus ke hukum tadi ya. Tapi sebenarnya penafsiran ayat itu menarik. Tapi mungkin ya saya sebenarnya jadi punya ide terkait ini ya, jadi kan dia sebenarnya meng- sebenarnya mengkaitkan tafsir ulama terkait konsep muahadah dengan sesuatu yang established atau sesuatu yang menjadi kesepakatan internasional. Nah, walaupun ini ya mungkin pada misalnya ya, misalnya tafsir ayat Quran MBG gitu kira-kira. Misal saya kan nggak tahu, saya kan bertanya gitu kan. Kira-kira ada nggak dukungan tafsir ulama terkait program MBG? Misal saya nggak tahu, saya belum baca itu, menjawab sesuatu yang itu kan butuh ini ya. Berarti apa itu, Ustaz? Hah? Makanannya atau Nah, sistem? lah ya saya juga kurang tahu itu kan, maksud saya artinya nanti di artikel juga kita bisa tawarkan gitu kan. Studi ini adalah melengkapi bagaimana konsep MBG itu memiliki relevansi terhadap beberapa tafsir ulama terkait makan dan minum misalnya misalnya atau anjuran pemerintah. Saya kan ya Al-Quran ada sih terkait makanan ya. Nah, itu menarik dah. Atau konsep makanan yang harus dalam Quran yang harus diterapkan oleh MBG. Nah, gitu aja deh. Jadi kayak loh, Halalan thayyiban. gimana? Nah, itu menarik kan? Jadi belum ada studi yang memberikan anjuran pedoman Quran untuk diterapkan MBG sebagai program nasional gitu kan. Kita bisa utarakan itu di bagian pendahuluan kan. Siapa tahu Bumi dipanggil Pak Prabowo kan, menggantikan ini kepala BGN yang Takut bisa. banget. Dong, kalau itu kan nggak ngeritik, itu kayak mengingatkan gitu ya, halalan thayyibah. Jadi kan ya saya kurang tahu mau sisi mengkritik juga boleh, mendukung yang boleh. Kan kita berusaha ini ya, kayak ini misalnya ya.
It's not banning all Muslims. Many all Israelis resonate strongly. Nah, ini menarik. Kita baca yang ini ya, Bu. Ini contoh nih, contoh. Jadi kita tidak boleh skeptis misalnya MBG pasti buruk semua atau Iya, kita benar. dukung sepenuh-penuhnya MBG, bukan dalam taraf mendukung sepenuhnya atau menolak sepenuhnya, tapi kita mengkritisi. Jadi ada poin-poin yang utamanya kan itu. Jadi bukan karena sentimen ya, tapi karena kajian. Ini menarik nih kata-kata di awalnya. Sementara Vienna Convention of Law of Treaties tahun 69. Jadi ini adalah kayak kesepakatan perjanjian hukum zaman dahulu yang disepakati banyak negara is not binding on all Muslim majority states. Tidak mengikat semua negara yang mayoritas Muslim. Many of its core principle, tetapi pada dasarnya dia ingin menjelaskan hal-hal dari prinsip-prinsip Vienna Convention Law ini resonate strongly with classical Islamic doctrine. Ternyata meresonasi atau mewakili secara kuat dengan doktrin-doktrin klasik Islam terkait muahadah. Nah, lain jadi kayak kok negara-negara Muslim mayoritas gak perhatian pada konsep ini sih? Padahal konsep ini kalau dilihat itu punya kaitan banyak dengan tafsir apa namanya pendapat ulama terkait muahadah itu. Nah, gitu kan. Nah, siapa tahu juga sama loh. Sebenarnya oh ya ini Kasih. terkait MBG misalnya. Saya tuh kadang eh ya bukan membela ya, tapi saya kan belajar ya, belajar baca. Eh jadi ada satu peraih Nobel itu di antara temuan utamanya adalah ketika gizi seseorang dinaikkan itu bisa berakibat kepada daya apa namanya serapan kerja yang lebih tinggi. Jadi dia waktu itu pernah ada kasus nyata dan itu peraih Nobel. Saya nggak tahu apa itu yang menginspirasi Pak Prabowo, tapi ada buku yang menjelaskan itu gitu ya. Jadi salah satu peraih Nobel dan dia mendapatkan Nobel gara-gara itu. Jadi di Revolusi Inggris, jadi ketika itu kemudian lebih diperhatikan lagi terkait gizi hingga akhirnya eh, apa namanya pekerja yang sebelumnya malnutrisi gizi dengan dicukupi gizinya akhirnya dia bisa bekerja lebih baik gitu ya entah karena pekerjaannya mensyaratkan fisik tertentu dan sebagainya itu ada peraih Nobel yang itu ya kadang-kadang nah itulah kadang itu juga satu fakta tuh jadi saya kadang ya ada faktanya juga mau ya terkait samping-samping seperti itu ya itu kita apa namanya ya itu kerikil-kerikil atau ya kadang-kadang tujuan baik cara salah gitu ya tapi ya begitulah. Kita harus banyak membaca gitu ya. Banyak apa namanya tadi. Nah, ini menurut saya ya seperti itu juga. Menurut saya masih banyak ayat-ayat Quran yang misalnya banyak ya aturan-aturan di Indonesia ini hukum positifnya itu juga diwarnai Islamic doktrin Islam. Contoh terkait dengan undang-undang yang baru terkait dengan apa namanya walaupun plus minusnya ya tetap ada terkait apa ya pasal kumpul kebo atau gimana lah itu kadang-kadang kan membuat bahwasanya setiap pihak yang terlibat itu bisa dijadikan dimintai keterangan gitu ya artinya ya semua pihak apa namanya penginapan misalnya itu tidak bisa sembarangan kemudian memperbolehkan atau menjadikan tempatnya itu sebagai itu tadi ya kasus perselingkuhan dan atau perzinahan dan lain sebagainya. Intinya seperti itu menarik. Jadi ada pengaruh doktrin Islam dalam ranah undang-undang kita gitu. Walaupun ada yang masih keliru, masih, nah itu bisa kita kritisi bersama. Ya, jadi itulah silahkan nanti ada Al-Quran banyak. Jadi bahkan setiap ayat tuh bisa menginspirasi kita banyak hal terkait apa namanya macam-macam lah ya ada banyak Al-Quran yang menurut saya jadi living ininya lah hidayah bagi kita semua baik mungkin itu saja ada yang mau mempresentasikan lagi. Ustadz Eh, mau nanya dulu, Ustadz. oh iya siap-siap pertanyaan ya
Ustadz tadi yang dipresentasikan Bu Umi kan ada data primer, ada sekunder gitu. Mm-mm, mm-mm, Saya karena biasanya eksak ya, jadi saya mm-mm. belum paham yang data primer itu. Kalau kami kan biasanya ngambil, kita kalau eksperimen atau langsung itu kan ngambil data di lapangan kan gitu. Nah, Mm. tadi di di artikel itu data primernya adalah Al-Quran, tafsir siapa, eh, apakah yang Iya, iya. seperti itu gitu. Saya tuh masih masih belum paham yang eh, kalau di kalau di Mm-mm. ilmu tafsir itu seperti apa, atau Oke, penelitian sosial itu yang bagaimana gitu. oke. Syukran. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ya alokasi data pemahaman kita terkait data sekunder atau primer itu agak sedikit ada beberapa kayak gimana ya, apa namanya? Jadi ada ini menurut saya juga tidak utuh secara benar ya pemahaman terkait misalnya data primer itu adalah data yang diambil sendiri oleh peneliti. Jadi dia tidak sedia di lapangan. Kalau data sekunder, data yang sudah tersedia. Biasanya laporan keuangan, laporan ini itu sekunder. Itu beberapa peneliti ada yang membagi dua kategori data seperti itu. Tapi bagi saya kadang di dunia penelitian itu, jadi itu pembedaan data berdasarkan cara pengambilannya. Dikatakan primer, kenapa? Karena diambil secara eh, mandiri atau secara tim pengambilan datanya. Sedangkan ketika kita tidak ngambil sendiri, menggunakan pihak ketiga atau yang sudah tersedia, itu dikatakan data sekunder gitu ya. Jadi kayak cara pemerolehannya gitu ya. Nah, maka eh, bagi saya sumber data adalah sumber data. Ya, saya hampir jarang membuat kalimat ini primer, sekunder. Jadi second itu berarti kan nggak penting gitu ya. Padahal ada yang satu-satunya sekunder itu jadi primer. Ya, misalnya kita ingin mengkaji peraturan. Bahan kajiannya adalah membuat misalnya sinkronisasi satu aturan dengan aturan yang lain. Ya. Primary datanya apa ya? Undang-undang yang sudah dibuat. Kan itu nggak ngambil sendiri, kan tinggal download di Kementerian Kumham gitu. Berarti itu nggak bisa jadikan data primer. Nah, ini keliru lagi ya kan. Nah, jadi eh, bisa kita terjemahkan itu. Maka kadang-kadang saya menghindari penulisan data primer, data sekunder. Jadi itu kayak kalau di internasional mereka mengatakan sumber data ya sumber data, ya tidak mau mengkastakan ini primer ini semua data kita pertimbangkan ya. Bahkan ada sumber data bermacam-macam, ada yang kita ngambil sendiri, kemudian ada yang kita tambahkan dari artikel. Nah itu jadi primer sama sekunder ini istilah yang kita hindari karena semua sumber data yang kita gunakan penting dan mendukung ide yang kita tulis. Mungkin itu saja, Bu. Ustaz, mungkin Ya, berikan ya. tambahan dikit boleh tak? Oke, silakan, silakan, silakan. Enggak, enggak. Eh, Tadi misalnya begini Ustaz. Jadi kita itu punya kitab tafsir. Ye. Ya, diambil dari data. Sebetulnya datanya ini semacam kayak kayak web ya Tat ya. Kayak Hmm. misalnya eh, apa namanya, kayak Maktabah Samilah begitu Ustaz. Ya, ya. Hmm. Ya, Maktabah Samilah, sehingga kita tuh betul-betul mengambil data itu dari kitab tafsir aslinya. Hmm. Meskipun kita ngambilnya di Maktabah Samilah gitu loh. Nah, Hmm. itu bisa kita anggap, katakanlah kalau tadi Ustaz tidak membagi-bagi itu ya data semacam sumber primer lah begitu. Ya. Jadi misalnya menurut Ibnu Katsir Hmm. dalam surat, membahas surat Al-Fatihah ayat ketiga misalnya, Hmm. Hmm. kita cantumkan Maktabah Samilah. Nah, Ya. tapi ada juga menurut Ibnu Katsir ketika membahas surat Al-Fatihah ayat ketiga sama Ustaz, tapi dia mengambil dari jurnal Scopus misalnya begitu. Nah, itu loh, Ustaz. Nah, jadi Ya. yang kedua tadi Oh, tidak ya, dari ya, ya. aslinya gitu loh, Ustaz, tapi Oh, dia ya, mengutip ya. kata orang gitu.
Oke, ya itu di antara itu ketika kita menyikapi kutipan ya dalam sebuah paragraf, artikel, tesis, ya. Kamu mengutip ini dari mana? Dari buku primer atau dia ke tangan sekian, bukan tangan pertama. Kalau mau beli mobil, bukan tangan pertama. Kalau Ibnu Taimiyah ya rujuklah langsung ke Ibnu Taimiyah. Jangan rujuk orang yang ngambil dari Taimiyah, bisa jadi dia keliru. Nah, itu juga salah satu definitif pembagian primer dan sekunder. Maka kadang-kadang saya nggak terlalu melihat itu ya pembagian primer sekunder untuk sumber data. Semua sumber data diharapkan penting. Yang jelas kita detil. Karena kebanyakan itu para penulis agama sekalipun itu kadang mereka nggak mendetilkan. Kalau seandainya menurut Imam Ghazali gitu ya misalnya, bisa jadi tadi kayak kasusnya Pak Bambang ngambil bukan dari bukunya Imam Ghazali, tapi buku yang mencantumkan Imam Ghazali. Bisa jadi ada kekeliruan gitu ya. Nah, tapi yang penting disebutkan. Kemarin yang sering kita kritik itu, dia mengatakan ini menurut madhab, misalnya tulisannya terkait madhab Syafi'i gitu ya. Tapi dia tidak pernah menyebutkan di sumber data buku Imam Syafi'i yang mana yang dia jadikan sebagai landasan madhabnya. Nah, pokoknya buku-buku karangan Imam Syafi'i kan banyak. Nah, ini perlu didetailkan. Kalaupun ini madhab Syafi'i, buku yang mana Qaul Jadid atau Qaul Qadim. Karena kan ada perbedaan pendapat di Qaul Qadim kemudian menjadi Qaul Jadid. Nah, sehingga itu butuh kedetilan seperti itu. Ya, sehingga tidak ambigu gitu. Jadi kalau saya kadang membaca di metode buku-buku, artikel-artikel, tapi nggak detail, nah, maka literatur review, bibliometrik itu kan memperbaiki cara kita menulis ya, dengan merincikan sumbernya, cara mencarinya ya. Jadi moga-moga teman-teman kalau melakukan tugas makalah walaupun sah-sah saja ya. Tapi untuk misal kita tujukan di publikasi, kita harus betul-betul mensistematiskan cara pencarian kita. Carinya di mana, kata kuncinya apa gitu ya. Biasanya kan kalau mahasiswa itu ambil, ketik di Google, cantumin, cocok. Jadi itu tidak sistematis. Tapi literatur review dan bibliometrik itu mengajarkan kita untuk menulis literatur yang lebih sistematis. Jadi benar-benar, jadi misalnya kalaupun madhab Syafi'i yang dipakai buku apa, yang lainnya nggak dipakai kenapa, itu dijelasin. Nah, karena ini yang paling membahas muahadah misalnya. Atau buku Imam Syafi'i yang paling terkenal dibandingkan yang lain. Sehingga inilah yang dipakai. Nah, itu harus dijelaskan di metode ya. Baik, mungkin itu saja jawabannya Bu Umi ya tadi pertanyaannya. Adakah lagi? Kalau tidak, Mau ya, menjelaskan dikit aja Ustaz ya. tentang publisher MDPI tadi gitu. Ya, Eh, pertanyaannya tentang apa pertanyaannya? Bukan pertanyaan, saya hanya ini aja apa, saya juga heran gitu. Memang MDPI, saya publish waktu sekolah S3 itu di MDPI karena pada saat itu saya mencari apa jurnal apa yang cepat kan begitu. Karena Moga-moga syarat waktu itu ujian masih murah, Bu ya. saya masih 36 juta Ustaz, terus tambah profitnya ya sekitar 40. Coba karena beasiswa saya masih dibantu oleh Alhamdulillah. institusi gitu. Jadi alhamdulillah. Cuma begini, itu tergantung apa ya jurnalnya. MDPI itu kan publisher, jadi Ya, tergantung betul. jurnal. Jadi pada saat saya ujian itu malah yang menghitung berapa kali saya revisi di jurnal itu 32 kali Masya revisi. Allah. Jadi bukan ecek-ecek juga gitu. Iya, betul. Makanya saya nggak pernah Saya ini ya karena kantongnya aja cukup. jadi beda beda yang ada yang kami yang di Q1 juga gitu ya. Hmm, Itu yang ternyata punya orang kita dan ada ordal yang seperti itu gitu ya, loh. betul. Kalau kebetulan yang saya masuki jurnalnya publishernya MDPI gitu. Itu mereka amat sangat ketat. Jadi sampai saya
salah isinya gitu, tujuannya investigate, tapi saya nggak dong waktu itu, nggak paham gitu ya, eh, antara investigate apakah cuma pengen mengetahui atau menginvestigasi saja atau analisis gitu. Itu menjadi catatan bagi akademik editor gitu. Kalau tidak bisa menyampaikan itu, kami akan reject, padahal saya sudah tahapan terakhir gitu. Jadi ini untuk teman-teman, informasi bahwa tidak semua yang publishing MDPI atau segala macam itu ya memang mahal, tetapi keuntungannya saya rasakan sekarang bahwa di apa gate ya, saya lupa ini memorinya hilang semua ini. Jadi saya justru saat ini itu saya publish 2021 sampai sekarang itu yang read artikel saya dan yang mensitasi itu lebih banyak karena dia kan open access itu. Beda kalau memang kita bayarnya sedikit gitu. Nah kebetulan Ya kita niatkan sodakoh juga Bu, insya Allah. Jadi kan iya Kak, apa kalau bayar namanya? sendiri memang Kan terasa sebenarnya Kak. kalau nggak bayar itu kan uangnya sebenarnya dimanfaatkan publisher juga. Artinya kenapa ini tidak di-open supaya yang baca mau subscribe gitu kan. Jadi sebenarnya bedanya kalau yang bayar banyak bisa jadi udahlah jangan mereka suruh bayar, saya yang bayar. Nah, akhirnya kan jadi niat baik juga sebenarnya. Artinya APC yang berbayar itu bisa mewakafkan ilmunya dinikmati tanpa harus ada kendala biaya subscribe tadi. Kan saya ceritakan tadi kita 23 artikel tentang kesadaran halal hanya bisa 20. Kenapa? Karena yang 3 karena mungkin sifatnya berbayar sehingga kita tidak mendapatkannya. Jadi ya makanya kita motivasi teman-teman ya. Jadi silahkan apa namanya pilih sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan kita niatkan juga untuk dakwah misalnya. Jadi kita bukan masalah kehilangan harus berapa. Jadi kita lebih melihat ininya ya manfaatnya. Ya, semoga makanya sebenarnya apa yang kita sedekahkan, apa yang itu benar-benar punya nilai sedekah gitu kan untuk kita semuanya. Jadi mendakwahkan ilmu. Baik mungkin itu ya insya Allah apa namanya semua publisher baik. Jadi ada satu jurnal juga Journal of Cleaner Production itu juga tidak murah tapi itu salah satu jurnal yang sangat prestis yang ingin publikasikan oleh beberapa semua peneliti yang ada di dunia. Jadi tidak selalu parameter yang bayar mahal pasti buruk itu bukan menjadi parameter. Jadi kita sesuaikan. Apalagi kalau itu hibah itu sangat membantu. Makanya teman-teman silakan kalau mau inikan hibahnya. Kemudian ya alternatif-alternatif lain silakan. Mungkin yang masih muda Ustadz Fahri, Ustadz siapa tadi? Ustadz Terakhir, Iya, terakhir. yang Khalil, yang Khalil. ya Ustadz Holil Ustaz Khalil, Ustaz yang Khalil. yang mampu bertahan 32 revisi. Kalau Ustadz Bambang ya moga-moga kuat juga, tapi ya kita kan 32 kali gimana Pak Bambang? Bisa kan? Wah, Kan ada yang kuat, ada yang kalau yang muda biasanya lebih kuat. Di 32 kali. Makanya itu kita sesuaikan. Tapi itu menurut saya apa namanya melatih kita gitu ya, melatih kita jatuh bangkit lagi macam-macam selalu insya Allah ada ininya. Baik, karena mungkin tidak ada kita cukupkan ya. Saya juga harus Ustaz, sebentar Ustaz. ya gimana Bumi? Untuk jadwal mata kuliah jenengan, itu Mm-mm. kalau misalnya memang diganti seperti ini, Mm, Jumat siang gini, mm, mm. kan 2 pekan sekali ya Ustaz ya. Jenengan bisa Ya, Ustaz. ya bisa. Pokoknya kalau misal kosong itu Pak Azhar kosong, walaupun jadwalnya masih nanti kita maju nggak apa-apa. Saya kalau Jumat biasanya libur. Oh gitu. MHS itu biasanya dapatnya Sabtu. Jadi Jumat tuh selalu libur. Jadi ini Ustadz Fahri kalau pas libur dah kita Pak Azhar aja biar apa Oh iya. namanya tidak tersia-siakan waktunya. Jadi Pak Azhar juga biar selesai tanggungan pertemuannya. Oh, Itu baik, karena baik. Jumat insya Allah saya libur. Sayangnya saya Oh. tidak ditaruh di Jumat untuk jadwal Oh MIK Ya ini iya. kan gitu ya. gini Ustaz, Hmm. kebetulan apa Bu Mahasri itu nggak bisa kalau Jumat. Oh selalu selalu. Iya betul Ustaz. Jadi
Selalu jadi Ustaz. jenengan aja Oh ya, divaksin. boleh Hmm. nanti Ustadz Fahri tolong komunikasikan sama Mas Sajiwo ya atau Prof Andi. Oke, Pak Azhar siap biar Ustaz. ini Insyaallah. menggantikan karena Bu Mahasri nggak ada terus, nggak bisa karena mungkin jadwal beliau tabrakan. Kalau nggak salah tuh Jumat, setahu saya beliau ini rapat rutin PDA Surakarta, setahu saya ya. Iya, Insyaallah. ngajar di Sobron Hmm. juga. Ya nggak jadi Sobron Itu juga atau beliau. rapat, pokoknya penting gitu. Sehingga ya nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa. Insya Allah saya bisa punya setiap Jumat biar lebih rutin lagi dan terjadwal Hmm. dengan baik dan teman-teman semuanya bisa presentasi semua. Siap. Atau Jumat pagi, Ustaz. Jumat pagi bisa, saya bisa juga. Pokoknya Jumat free. Biasanya saya kadang fokus untuk free itu membimbing, lain sebagainya. Bisa. Jadi silakan nanti koordinasi sama Ustadz Fahri baik pagi ataupun Hmm. siangnya. Ya baik, Siap Ustaz. mungkin itu saja kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Insya Allah kita sambung lain waktu. Akhirul kalam. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun wabarakatuh. Ustaz, jazakallahu khairan Siap Ustaz. katsiran. Jazakumullah Ustaz. Maturnuun sami-sami. Fahri. Ye. Gitu Ustaz. Mas